Sebetulnya tadi saya sudah kesini, tapi peserta belum ada, baru juri yang ada. Sehingga saya janjian sama, kebetulan ada teman dari Malaysia tadi, dari Iswami, sekretaris Iswami, mengajak bertemu di sebelah. Ya, ini hanya dua blok dari sini di kedai kopi, karena ada hal yang penting mereka bicarakan. Lalu saya bersama Abah Anton ini, Ketua Dewan Penasihat kita. Abah ini juga perlu sampai tadi, banyak. Jadi teman semua sekalian, seperti juga waktu tahun lalu di Ancol, lomba baca puisi ini memang kita abadikan, ya, kita program sebagai bentuk partisipasi kita terhadap dunia kesenian. Saya mendengar antusiasme luar biasa dari teman-teman. Pastilah bukan karena hadiahnya yang gak ada nilainya juga sih ya, tetapi pasti karena memang teman-teman ini memiliki jiwa seni yang besar ya. Jadi mudah-mudahan kita semua baik-baik saja, meskipun saat ini PWI ada sedikitlah gangguan ya. Biasa, saya kira itu normal saja di dalam kehidupan berorganisasi. Yang penting kita semua tahu bahwa kita bekerja untuk sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus. Tidak ada lain tujuan kita hadir di Banjarmasin ini untuk mensukseskan Hari Pers Nasional. Mengapa saya katakan demikian? Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah begitu besar ya membantu kita. Kalau teman-teman lihat ya, dari sisi akomodasi bahkan transportasi ya, luar biasa. Pak Gubernur yang saya temui juga beberapa yang lalu sebelum kami kembali lagi, memang menunjukkan komitmen yang besar untuk perkembangan pers. Jadi kita meriahkanlah HPD Kalsel ini, dan nanti juga tentu saya harap teman-teman penyair yang juga wartawan menuliskan angle masing-masing tentang peristiwa malam ini ya, karena puisi itu kan multi tafsir, jadi itu juga pembacaannya. Saya sih dulu hampir setiap minggu saya ke tim ya, karena memang ada pelajarannya. Dulu saya belajar telah puisi, nanti senior saya ini Rita Segastuti, Mbak Rita ya. Dan dosen saya itu HB Yasin. Ya, mungkin teman-teman hanya dengar nama, tapi buat saya dia adalah dosen saya. Jadi namanya HB Yasin itu konkret buat saya, dia bahkan menjadi co-pembimbing saya. Ya. Jadi kalau soal puisi ini memang sesuatu yang menyenangkan. Saya dulu pernah buat puisi dan langsung dipuji Pak Yasin. Besoknya saya bikin lagi, langsung dia robek. Jadi itu dua peristiwa. Karena yang pertama bikinnya dengan tulus penuh ini, yang kedua udah ada maunya, gitu ya. Nah inilah. Jadi banyak sekali pengalaman saya. Tetapi memang saya masuk forum penyair muda DKJ bersama antara lain Wahyu Wibowo, lalu Arif Joko Wicaksono, ya. Kemudian juga ada Kurniawan Junaidi. Kalau teman-teman tahu itu teman seangkatan saya memang di di tim ya. Jadi nggak usah panjang lebar lah gitu ya. Yang penting selamat menikmati hari ini. Nah, ini juri-jurinya juga lihat aja tuh. Saya lihat tadi Junaidi Cunti ya. Dulu dia ini wartawan, nggak ngerti puisi, mendadak kok dia bisa bikin cerpen, bikin puisi. Saya heran juga, ada masalah apa dalam hidupnya. Kalau AR Lubis ini memang dia sastra Inggris juga Jamada. Jadi dia pasti membaca karya-karya sastra Inggris, lalu membuat cerpen, membuat puisi, sesuatu yang biasa. Kalau Benny, ya kita udah tahu lah ya. Nah, kalau Bu Rita ini tadi saya bilang, memang kami satu jurusan, cuma dia tuh 2 tahun di atas saya, tapi saya jarang juga lihat puisinya ya, mungkin disimpan aja. Nah bagus kan, jadi marilah kita bersyukur bahwa kita masih bisa menikmati acara ini. Semoga nanti
memberi hal yang terbaik. Nah, kalau hadiahnya nanti tentu kita bertanya kepada Pak Bendahara Umum, Pak Muhammad Nasir. Beliau ini lulusan pesantren, tapi dia sering menulis fiksi meskipun tidak diterbitkan. Saya kira di antara kita ini dialah satu-satunya yang memiliki sertifikat kursus membuat fiksi dari sebuah universitas di Inggris, ya, Pak Nasir ini. Tapi dia diam-diam. Tapi dia kalau menulis fiksi nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja dia jago. Nah, cuma sayangnya dia nggak mau menonjolkan diri, Pak Nasir ini. Tapi kalau berbicara dengan dia bagaikan air yang mengalir, nggak akan ada habisnya. Ya. Apalagi selain penulis, dia juga pesilat bangau putih. Nah, gimana kombinasinya? Ya kan? Jadi dia pesilat, dia wartawan, dia juga penyair. Oke, jadi saya kira itu, saya memuji Pak Nasir ini supaya nanti uangnya gampang keluar gitu, hadiah-hadiah bangau puisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi tangis yang seharusnya kami berikan. Bukan. Meski air mata membayangi kenangan akan pengorbanan yang telah dipersembahkan. Pada hari ini, bersama duka ini, kami sempatkan setangkup doa. Bersama tekad dan asa bahwa kami adalah tonggak penerus untuk jiwa kepahlawananmu yang tulus. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna Sari Dewi. Bisa lelap di pangkuanmu. Puisi karya Junaidi Cunti Agus. Apakah perjalananku semakin jauh? Entahlah. Ujung perjalanan masih sama. Jejak awal sudah lengah. Akhir perjalanan tak bisa diduga gaib. Hanya Dia yang tahu. Kerap tercengung, terkejut dan bertanya-tanya, sudah benarkah jalanku? Galau pun kerap datang. Di mana titik akhir itu? Batas yang telah engkau tetapkan. Masih jauhkah? Atau mungkin sudah dekat? Sangat dekat. Lo yang benar, jangan malam-malam mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto yang akan memanggil teriakan tadi, Asen, dari media Semarang Duku, Jakarta, pengurus pusat. Baik, puisi ini bercerita tentang kita semua. Kalau didengar akan haru juga. Mohon izin Bapak Juri. Pena Tinta, karya Herianto. Kutulis kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga paragraf menjadi berita. Pena tinta disebut namanya karena mewujud ukuran rasa dan logika. Pena tinta itu menginspirasi apa yang dibuat si yang punya. Pena tinta itu membuat berita enak dibaca. Pena tinta itu menjadikan jendela informasi dunia menggetarkan siapa saja dan dunia. Pers itu mengendalikan penguasa. Begitu kata Prabowo, presiden kita. Untuk mengendalikan si penguasa. Dan dengan kebebasan, dengan pers yang dinamis,
pers yang keras, kadang-kadang sakit hati kita baca, ya kan? Tapi itu juga mengendalikan kita, itu memberitahu kita, oh there's something wrong, ada masalah di negara kita. Semua itu dulu yang masih menggunakan tinta, manis yang diakui sebagai pejuang bangsa, pada gilirannya dijuluki pula sebagai mata pena, tinta emas, sampai penghargaan bentuknya pena. Masya Allah, gedung Bank BNI itu mirip sekali ujungnya pada pena. Jadi pantaslah kalau kemudian dunia pers itu masuk pilar keempat bangsa. Pena tinta menyadari arus teknologi adalah sebuah keniscayaan pembangunan bangsa. Orang modern katanya. Pena tinta lalu mengadaptasi diri demi kemajuan bangsa. Suara mesin ketik, tik, 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 yang indah itu pun telah bergeser. Masih bergeser pula sekarang dengan yang nyaris tanpa suara. Kemana-mana, di mana-mana, awam media membawanya. Oh, pena tintaku. Aku bertekad terus mempertahankanmu. Ya, memang aku harus akui, aku rupanya kolot dan gaptek. Jadi bukan karena semata cintaku, sentimentalku pada pena tinta. Aku tidak sedih, aku tidak mau menangis melihat nasibmu. Pena tinta terus menyala. Menyala, Bang. Pena tinta juaranya. Alhamdulillah. Parung Bogor, Senin pagi 3 Februari 2025. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herwanto. Siap, terima kasih Pak Herwanto. Berikutnya dan lembah-lembah kusam pada puncak tulang gersang dan otot linu mengerang, mereka pacangkan goyak-goyak bendera hati, dipijak ketidakpedulian pada saudara. Gerimis tak mampu mengungkapkan lalu tanpa tangis mereka bernyanyi. akhirnya kita menemukan 6 nama sebagaimana kita kesepakati bersama. 6 nama ini akan bertanding ulang untuk memperebutkan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Juara 1 akan mendapatkan 5 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, juara 3 3 juta rupiah, harapan 1, 2, 3 masing-masing 1 juta rupiah yang akan diserahkan pada puncak APM besok. Pengumumannya tetap sekarang ya nanti ya. Baik, 6 nama ini silakan disimak, barangkali adalah nama saudara semua. Nomor 1 ini kita acak ya. Yang penting kita mengambil 6 nama. Nomor 1 Ratna Sari Dewi. Nomor 2 Rini Mulyana. Nomor 3 Suroto. Nomor 4 Enroni. Nomor 5 Agus Prato. Nomor 6 Helman. Tema Hari Pers Nasional ini adalah pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa, di mana menyoroti peran pers dalam mendukung ketahanan pangan sebagai pilar kemandirian bangsa yang sejalan dengan program unggulan pemerintah. Baik, temanya adalah sekali lagi pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
tentunya tidak lengkap dengan pantun. Izinkan kami berikan ada pantunnya kan? Ada. Jalan-jalan ke Kalimantan Selatan. Tidak lupa menukar langkatan. Salam sapa kami ucapkan. Selamat malam Insan Pers Pemberkataan. Boleh, silakan. Ini pantun yang lagi FYP lagi viral-viralnya Indonesia di TikTok ini. Ubur-ubur balapan sama ikan lele. Rasa syukur Gubernur Kalimantan Selatan menggerakkan HPN ini le. Luar biasa. Dan tentunya di kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini, izinkan kami menyapa yang terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon. Selamat malam Bapak. Kami punya gubernur yang sangat ramah kepada wartawan. Beliau juga terkenal dengan sosok yang bersenyum. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin. Selamat malam Bapak. Tagline-nya adalah bekerja bersama merangkul semua. Kami hormati Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Dosiran, Ketua Umum PWI Pusat Bapak Henry CH Bangun. Baik, dan langsung saja saya mengundang pemenang baca puisi atas nama M. Roni, Suroto, dan Ratna Sanidewi. Dipersilakan. Baik, tiga pemenang itu yang sedang atas bebas. Kemudian mohon izin kami mengundang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Fadlizon SC. Dipersilakan Bapak untuk dapat memberikan selamat secara langsung. Demikian juga dengan Ketua Umum Pusat Bapak Henry CH Bangun untuk berkenan kami. Dan puisi ini, acara puisi ini diikuti seluruh warga Indonesia dan tentu saja diselenggarakan di Wetland tadi malam dengan jurinya diantaranya adalah Pak Junaidi Sunbi. Baik, dan kami persilahkan Bapak Menteri untuk memberikan ucapan selamat secara langsung didampingi Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua Umum PWI. Dan tentu saja Eka, acara ini tentu saja memang sengaja begitu ya, bahwasanya pers itu adalah peduli dengan sastra dan budaya dan foto bersama. Dengan foto bersama dipersilakan. Di mana tadi sudah diberikan ucapan selamat secara langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tema puisinya adalah tentang kepahlawanan. Puisi untuk 1000 sungai di bumi Madura.